wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Pagi hari ini ibu mau absen dulu ya. Anak-anak ibu yang gagah-gagah yang cantik. Ada semua ya? Abdil, Maulana, Akbar, Alian, Arif, Dia, Dimas Tio, Firmansyah. Sebelumnya ada judulnya berpikir kritis dan demokrasi dalam Islam. Berarti dipotong dua. Yang berpikir kritis, kalian sudah tahu? Berpikir kritis tahu belum? Sudah dong, berpikir kritis. Berpikir tahu? Pakai pikiran, akal pikiran. Berpikir kritis segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal harus disesuaikan, harus kita cari solusinya. Benar apa tidak? Itu berpikir kritis sesuai dengan pengalaman di lapangan. Tujuan pembelajaran: 1. Membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis berpikir kritis dan mendorong demokrasi. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang hukum tajwid. Baik. Kalau begitu, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah membaca Quran surat Ali Imran ayat 159. Baik, untuk supaya kamu mengerti tentang tujuan pembelajarannya tadi, ibu lihat di sini ada soal pemantik supaya kamu lebih paham. 1. Pernahkah kamu memilih calon ketua kelas? Yang kedua, bagaimana cara memilih ketua kelas yang baik? Kriteria ketua kelas seperti apa menurut kamu? Pertama, bertanggung jawab, Ya, disiplin, ya, rajin. ya. Sudah. Oke. Kita baca sama-sama ya. Yes. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sadaqallahul azim. ada tertulis Fabima. Nah, di Fabima ini ada tajwidnya. Tajwidnya mat tamimi. Di mana mat tamimi itu? Alif. Mantap. Hebat. 100. Untuk semua idgham bil gunnah huruf Mim. ta sama idgham bil gunnah. Anak-anak ibu, tadi kita sudah membaca
ayat surah Al-Imran ayat 159. Kali ini Ibu mau tayangkan video tentang demokrasi. Ya. Teman-teman, bagaimana kalau kita bikin pertunjukan untuk ayah? Ide bagus tuh. Kita akan menampilkan pertunjukan Islami yang meriah dan seru. Ada penampilan bacaan dan bernyanyi bersama. Tapi Bagaimana kalau begini saja? Hafiz bisa menampilkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mumil dan Niko menyanyikan lagu Islami. lucu, asik. Aku paling suka nyanyi. Baik, untuk ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Masing-masing kalian membuat laporan tentang video pembelajaran musyawarah kejutan hari ayah. Sudah jelas? Dari yang pertama tadi yang ditanya. Ya, silakan cari di Google. Sudah dapat? Sudah. Oke. Pengertian demokrasi sudah dapat? Dia ada di Google-nya ada Bu? Sudah. Terus fungsinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Kami dari kelompok 1. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pertanyaan ketiga, apakah musyawarah itu adalah bagian dari demokrasi? Jawabannya ya. Pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi, Pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara. 3. Saya mewakili Bapak, saya ingin bertanya. Sebutkan contoh berdemokrasi. Dari Ramadan Sabitra dari kelompok 2. Contoh demokrasi. Contoh demokrasi bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sederhana yaitu musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah kebebasan, sehingga melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan dalam negaranya. Apa itu fungsi demokrasi? Fungsi demokrasi yaitu sebagai berikut: praktek politik yang memberikan kapasitas untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintah secara bebas dan adil dalam pemilihan umum. 2. Memberikan perlindungan kepada hak asasi warga negara. 3. Memberikan kebebasan bagi individu untuk aktif beraktivasi dalam politik dan sebagai warga negara. Bagian demokrasi yang dijelaskan. Ya, hal tersebut dikarenakan tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya, musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi penentuan hasil dilakukan dengan cara bermusyawarah mufakat, dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjang barulah dilakukan pemungutan suara. 3. Kelompok 1 ingin bertanya kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa landasan utama
demokrasi dalam Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab. Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya sila keempat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Nomor 1, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Apa fungsi demokrasi dalam menentukan pendapat? Fungsi demokrasi secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Maka musyawarah itu adalah bagian dari demokrasi. Musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh demokrasi di zaman Rasulullah. Teladan demokrasi Rasulullah yang paling fenomenal adalah Piagam Madinah. Ini sangat terbuka, berkeadilan, dan menghargai keberagaman dan menjunjung kesetaraan. Kita hasil dari kelompok kami. Ada salah kata mau dimasukkan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita simpulkan tadi apa itu demokrasi. Demokrasi adalah, ayo, siapa tadi? Silakan. Demokrasi adalah kebebasan, sehingga melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan dalam negaranya. Kita menyimpulkan bahwa demokrasi dalam Islam yaitu demokrasi yang mengedepankan tentang apa itu tata cara yang sesuai dengan keadaan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yang mengedepankan adalah dengan cara lemah lembut dengan berbicara. Kalau memang ada sesuatu yang tidak di luar dari jangkauan manusia, kan kita masing-masing kita punya pemikiran yang berbeda. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberi tugas tentang tajwid. Nanti di rumah buat tajwid dari surat Ali Imran